Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah, kembali berjumpa di channel YouTube yang apa adanya ini dalam konten kisah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kisah asal-usul wali Allah yang sangat populer di kalangan kita umat muslim, yakni Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dikutip dari kitab Fawaidul Mukhtarah karangan dari Habib Ali Hasan Baharudin. Di kitab itu dikisahkan asal usul daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diangkat menjadi Sultanul Aulia atau raja dari semua wali. Pertama dikisahkan bahwa saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menimba ilmu, beliau mempunyai dua orang teman. Yang pertama adalah Abu Saqo, yang kedua adalah Abi Ibnu Asrun. Bahkan beliau bertiga itu tidak hanya bersama dalam mencari ilmu. Di satu kesempatan beliau bertiga bepergian bersama di dalam rangka untuk sholat kepada wali yang berjuluk Wali Al-Ghaus. Dan tempat Wali Al-Ghaus itu sangat jauh dari kerumunan warga, atau bisa kita sebut dengan daerah pelosok. Maka perjalanan jauh penuh dengan lika-liku pun tiga orang tadi, Syekh Abdul Qadir Jilani dan para teman-temannya itu melakukan perjalanan jauh. Di tengah perjalanan mereka bertiga berbincang-bincang. Pertama yakni Abi Saqo menanyakan kepada Abi Asrun, "Wahai Asrun, jika nanti engkau sudah bertemu menjumpai Wali Al-Ghaus, apa yang engkau tanyakan?" Maka ia pun menjawab, "Aku akan bertanya tentang hal yang sangat sulit dan aku pastikan dia tidak akan bisa menjawab." Terus Ibnu Asrun pun menimpali bahwa aku juga iya. Aku akan bertanya kepada Wali Al-Ghaus sesuatu yang membuat dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan, karena aku adalah orang yang cerdas. Di tengah-tengah perbincangan itu akhirnya Ibnu Asrun dan kemudian Ibnu Asqo itu heran. Dalam perbincangan itu Syekh Abdul Qadir Jilani diam. Lalu mereka berdua tanya, "Wahai Abdul Qadir, jika engkau nanti ketemu dengan Wali Al-Ghaus, apa yang mau engkau tanyakan?" Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab, "Aku tidak akan bertanya apa-apa." Lalu teman yang dua itu menanyakan, "Kalau nggak mau tanya apa-apa, kenapa kau ikut kami? Apa ingin sekedar menemani kami?" Maka Syekh Abdul Qadir Jilani
menjawab bahwa aku ke sana pertama dalam rangka sowan, dan yang kedua mengambil berkah. Dan aku tidak akan bertanya kepada beliau Wali Al-Ghawth karena aktivitas beliau tidak lain, yakni selalu berdekatan, selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari perbincangan tiga teman ini, maka bisa kita ambil pelajaran bahwa mana yang dalam perkataannya menunjukkan rasa sombong dan dalam perkataannya menunjukkan rendah hati, di mana kesombongan dan rendah hati juga bisa kita nilai dalam hal percakapannya. Lalu singkat cerita, tiga orang tadi sampailah ke kediaman Wali Al-Ghawth itu. Lalu ketuklah pintu Wali Al-Ghawth, tetapi Wali Al-Ghawth itu tidak keluar-keluar. Malah bahkan beliau sengaja untuk melambankan jalan kakinya dari dalam rumah ke pintu rumah. Kemudian Wali Al-Ghawth membuka pintunya, sembari beliau marah-marah. Langsung dia bertanya, di antara tiga orang ini, mana yang namanya Ibnu Asqa? Ibnu Asqa pun menjawab, saya. Dan Wali Al-Ghawth itu menjawab semua pertanyaan yang Ibnu Asqa niatnya mau bertanya langsung. Tapi sebelum Ibnu Asqa bertanya, beliau Wali Al-Ghawth sudah menjawab semuanya dengan detail. Setelah sudah dijawab, kemudian Ibnu Asqa tersebut hanya diam. Lalu kemudian Wali Al-Ghawth dengan ilmu ma'rifatnya, beliau bilang, wahai Asqa, pada suatu saat nanti akan ada api kekufuran dalam tulang rusuk. Maka setelah perkataan itu, Wali Al-Ghawth menyuruh Ibnu Asqa pergi dari tempat Wali Al-Ghawth. Dan kemudian yang kedua, Ibnu Asrun pun ditanya, siapa yang bernama Ibnu Asrun? Saya, jawab Ibnu Asrun. Beliau Wali Al-Ghawth menjawab semua pertanyaan yang ada di unek-unek Ibnu Asrun itu. Dan setelah menjawab, sebelum Wali Al-Ghawth menyuruh Ibnu Asrun pergi, kembali dengan ma'rifatnya, beliau berkata, wahai Asrun, kelak engkau akan bergelimangan harta, berjatuhan harta di tubuhmu. Maka pergilah. Maka keduanya, antara Ibnu Asrun, kemudian yang satunya Ibnu Asqa, pergi dari kediaman Wali Al-Ghawth. Dan yang terakhir adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wali Al-Ghawth diam, melihat sekujur tubuhnya. Lalu Wali Al-Ghawth tersenyum dan bilang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir Jailani, aku tahu kau kesini hanya untuk sowan kepadaku dan mengambil keberkahan dariku. Dan aku tahu kau ingin berkata kepadaku bahwa leher para wali-wali itu semua diinjak olehmu. Dan yang artinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diangkat sebagai sultan Allah. Sahabat-sahabatku rahimakumullah. Kemudian setelah selang beberapa waktu, setelah bertiga sowan kepada Wali Al-Ghawth, maka kemudian terbukti pada suatu saat
Ibnu Asqa diutus oleh raja di negerinya untuk berdebat dengan ulama-ulama Nasrani, untuk berdebat dengan tokoh-tokoh Nasrani yang handal. Tetapi di tengah perjalanan perdebatan antara Ibnu Asqa dengan tokoh-tokoh Nasrani, lalu kemudian dia menemukan seorang wanita, seorang pujaan hatinya, dan dia pun mengutarakan cintanya kepada wanita itu. Kemudian mendatangi ayah dari wanita itu, dan ayahnya tidak setuju karena beda keyakinan agama. Lalu kemudian Ibnu Asqa karena cintanya kepada wanita itu kembali menghadap ke ayahnya. Wahai ayah pujaan hatiku, aku akan menikahi putrimu apapun syaratnya, dan termasuk pindah keyakinan agama. Dan inilah kemakrifatan daripada Wali Al-Hawf yang menebak bahwa kelak Ibnu Asqa akan ada api di tulang rusuknya. Ternyata itu artinya dia berpindah agama karena seorang wanita. Kemudian kejadian yang kedua yang menimpa terhadap Ibnu Asrun, dia dipercaya oleh raja di negerinya untuk mengurus kaitan dengan harta di negerinya, kaitan dengan waris warga di negerinya, kaitan dengan sedekah warga di negerinya. Akhirnya Ibnu Asrun bergelimang harta, jabatan silih berganti, terus naik, harta terus naik. Dan kemudian Ibnu Asrun bicara bahwa oh, ini ternyata kata-kata daripada Wali Al-Hawf. Sementara Syekh Abdul Qadir Jailani yang memang dari awal tidak mengatakan apapun di perjalanan itu, sehingga beliau pun nyata diangkat oleh Allah sebagai Sultanul Aulia, sebagai pemimpin raja-raja para wali. Dan hikmah di balik cerita ini adalah betapa hebatnya kita, maka layaknya langit masih ada di atasnya lagi, di atas langit masih ada langit. Kesombongan itu walaupun pengetahuannya tinggi, tetapi kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki bahwa adab atau akhlak di atas ilmu. Demikian kisah kali ini mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diangkat menjadi Sultanul Aulia. Jangan lupa untuk mengembangkan channel YouTube ini, di like, komen, subscribe. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.